Untuk penyembahan saya mohon kepada semua Kopassus Mission kita berlutut di hadapan Tuhan di tanah Kinatauan Kuse Minahasa, di tempat tanah diberkati oleh Tuhan. Kita merendahkan diri di tempat ini. Mari kita semua tim Kopassus Mission, jangan pernah sombong, jangan pernah congkak, jangan pernah angkuh. Karena siapakah engkau? Engkau adalah hanya buatan tangan liat daripada Tuhan. Engkau tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Oleh karena Tuhan engkau yang berarti. Oleh sebab itu, jangan jadi berbuat baik. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di seorang yang lain. Supaya engkau tidak pernah sombong. Engkau tidak pernah congkak. Engkau tidak pernah angkuh. Bahwa ini adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Engkau hanya sebagai alat. Tetapi apa yang kamu kemenangan Injil Kristus kepada semua orang, supaya semua orang dapat dibenarkan dan diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Dan salibmu Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau telah mati bagi kami, darahmu tercurah bagi kami ya Tuhan. Yesus, dari karena salibmu, haleluya. Karena salibmu Yesus Tuhan, Engkau telah mati bagi kami. Amin. Lebih keras lagi katakan, karena salibmu, Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Darahmu tercurah sekali bagi kami. Darahmu telah menyelamatkan kami dari gelap, dari spike power. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Mujizatmu di hidup. Haleluya, haleluya. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tetapi awaya selamat siang ya setau binahasa. Saya kita awaya adalah milik Tuhan, amin. Kita awaya may mo maasa-asaan. May mo kita maaling-alingan atau masungol-sungolan. May mo kita mau pusuk-pusan. Tiang matong-tongkoan, melainkan matong-tombolan. Sa ito na pajaran me, tahu binasa. Sa tunas-tunas kita. Kasi sa sambratu lagi. Dapat dokter kasi sambratu lagi mengatakan si tahu di mau tahu. Oleh karena dalam tanda petik di situ berbicara kasih. Di mana Yohanes 3:16 berbicara kasih. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga bagaimana mengaruniakan anak yang tunggal supaya orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan kita sangat luar biasa. Jangan pernah menyanyiakan waktu yang Tuhan beri bagi kita. Saya terakhir di penjara di Makassar. Kelima kali saya di penjara di Makassar, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemudian setelah saya kembali ke Manado, saya datang bertobat di Manado. Saya orang perantauan ke Kalimantan, ke Jakarta, di mana-mana, Pulau Jawa, ya. Saya pergi, tetapi itu semua tidak berguna. Karena itu namanya saya kalau
di tempat saya dikenal waseng. Saya menyombongkan diri. Saya mau tes orang-orang Jawa. Saya mau tes orang Jakarta. Bahwa kami pernah pegang di Jakarta. Di Sarina kami pernah kuasai. Bahkan sampai sekarang saya mau coba. Tetapi semua tidak berguna. Yang berguna kita yang memiliki Alkitab. Kita yang memiliki Kristus. Itu yang lagi berguna. Karena kau memiliki kerajaan surga yang kekal. Bukan kerajaan neraka. Maut yang kekal. Jadi saudara-saudara, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang batikan. Yang batikan itu orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Setelah saya kembali dari perantauan, datang ke Manado. Saya datang ke Manado oleh karena baru keluar penjara di Makassar. Ya. Setelah saya keluar penjara Makassar, saya datang bertobat. Kemudian, puji Tuhan, saya sekolah Alkitab. Bahkan sampai S2 saya sekolah. Setelah S2, saya mengikuti pengangkatan pegawai negeri sipil. Puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, saya boleh menjadi seorang ASN sekarang, seorang PNS, dan juga Bapak Ketua Ronald Lambeng sebagai seorang PNS kerja di kantor bagian di provinsi. Jadi sebagai orang Pemprov ada, dan juga pemain musik adalah seorang ASN. Kita semua berlatar belakang, ada preman, ada pengusaha, ada pendeta, ada penginjil. Semua itu berupa-rupa karunia yang menjadi mental sebagai seorang percaya kepada Kristus untuk mendapatkan satu pekerjaan yang sama, yaitu memberitakan Injil, memberitahukan dia bahwa Yesus Kristus adalah sumber sukacita, Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Semua katakan amin. Tidak ada alasan untuk bagi kita berlama-lama lagi dalam dunia ini. Ketika Tuhan memanggil kita tiba-tiba, kita tidak pasti akan berkata, kita tidak tahu apakah saya akan masuk dalam kerajaan surga atau tidak, atau saya akan masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan dirimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, dan kamu dapat melakukan yang benar. Allah akan menginspirasikan, Allah akan memperkaruniakan kebenaran dalam setiap kehidupan orang percaya. Saya rindu membaca Alkitab ya. Mohon maaf, karena pada saat ini hari-hari terakhir di mana antikris sudah berkeliaran. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ke 6. Roh Allah dan roh antikristus. Saya akan membaca 6 saja. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang kebenaran. Orang-orang tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang menyesatkan. Orang-orang yang tidak memiliki Kristus, ia seperti membangun rumah di atas pasir. Ia seperti membangun rumah di atas batu. Antara orang berhikmat dan orang yang tidak berhikmat, antara orang yang punya pengetahuan kebenaran dan tidak punya pengetahuan kebenaran. Oleh dan sebab itu, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita selalu datang kepada Tuhan. Matius pasal 3 ayat 2, bertobatlah kamu sebab kerajaan surga sudah dekat. Apalagi yang Tuhan kurang berikan kepada kita, semua Tuhan sudah beri. Berkat, nafas, kekuatan, kesehatan Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jangan kita menyanyiakan waktu dan kesempatan. Saya rindu untuk menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dengan kebenaran firman Tuhan, karena ini memang merupakan karya saya untuk melayani firman Tuhan. Sebagaimana Yesus Kristus datang di bait Allah, datang di jalan-jalan, datang di bukit-bukit demi kebenaran firman Allah, agar supaya Injil tersampaikan, agar supaya semua orang dapat diselamatkan dengan kekuatan kuasa ilahi, dan mereka semua hidup dalam kebenaran. Mari sobat, tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Kalau saya disebutkan pendeta Romi Pangalila, kalau pendeta Dewi, ya semua saudara, Pangalila terkurang 1 L. Tetapi saya mengatakan, korang semua ciptaan Tuhan, korang semua bersaudara. Yang penting dalam bersaudara bukan antikris. Siapakah antikris? Mereka antikris orang-orang penyeleweng, orang-orang pembangkang, orang-orang pelawan, orang-orang pemberontak,
Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi saya membagikan rindu berkat firman Tuhan ini bagi kita semua, karena firman Tuhan bilang dalam Filipi 3 ayat yang ke-14, berlari-lari untuk mendapatkan hadiah. Masa berlari mendapatkan hadiah untuk apa? Yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus Kristus untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Oleh sebab itu, tidak henti-hentinya kita sebagai orang percaya harus memiliki Galatia 5:22 dan 23, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, lemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Pemerintah pun menjamin akan hal itu. Mari kita berbuat baik dan benar di hadapan Tuhan. Roma 2:1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah engkau tanggung-tanggung berbuat baik. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu menanggung pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itulah karakter Kristus. Kita harus memiliki karakter Kristus agar supaya benar-benar kita hidup dalam pertobatan, bukan seperti yang dikatakan oleh Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Sebab perbuatan daging telah nyata, percabulan, kenecisan, hawa nafsu, roh jahat, roh percikan, kemabukan, sihir, penyembahan berhala, pesta pora, dan lain sebagainya. Semua tidak akan masuk neraka. Orang-orang bahugel, orang-orang basogel, orang-orang baik judi, orang-orang pembakar ayam, saya mau katakan, tekankan, itu semua tidak akan membawa kamu ke dalam kerajaan surga, tetapi itu membawa kepada maut yang kekal. Ya Bapak Ibu dalam kekasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup dalam kebenaran pasti rumah tangga diberkati. Amin. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, mereka akan diberkati. Suami, istri, anak-anak pasti semua akan diberkati. Orang tua pasti diberkati. Opa dan oma, setua minasa pasti akan diberkati. Yang penting kita selalu berpegang pada perintah firman Tuhan. Bapak Ibu, pintu kasih karunia masih terbuka. Amin. Pintu kasih karunia masih terbuka. Sebab Amos 8 ayat 12 berkata, lihat, orang-orang mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari timur ke utara untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak dapat ditemui. Oleh karena pintu kasih anugerah Tuhan sudah tertutup bagi mereka. Kita masih sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita segala kekuatan, segala kesehatan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Kalau Tuhan sudah datang, pasti Tuhan yang bertobat. Amin. Pasti Tuhan masuk neraka. Waktu lalu saya dengan Pastor Andi dan rekan-rekan juga sudah buat KKR di sini. Tapi kami mengambil tempat yang di atas. Tetapi kami mengambil tempat yang berbeda. Oleh karena pemerintah dan antusiasme masyarakat yang terbangun, sehingga kami diberikan kesempatan pada saat ini untuk hadir ada di tempat ini. Tepuk tangan bagi pemerintah dan masyarakat Pakure. Masyarakat Pakure adalah orang-orang pintar, ya, orang-orang rajin, orang-orang bekerja keras, sehingga mereka ada di mana-mana. Kita semua itu adalah Israel terserak di mana-mana. Karena Yosua 1:3, dimanapun kamu berpijak, disitulah kamu akan diberkati. Di situ kamu akan perluas kehidupanmu, usaha mata pencarianmu. Yang penting berjalan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali berjalan dengan Yesus, tetaplah berjalan dengan Yesus. Jangan pernah menyeleweng. Jangan pernah melirik ke kanan dan ke kiri. Hentikan semua dosa-dosamu. Jangan buat drama-drama lagi. Karena ketika kamu buat drama-drama dalam hidup, kamu adalah anti-Kris itu. Kamu adalah orang-orang yang murtad di hadapan Tuhan. Kamu adalah orang yang pantas dimurkai oleh Tuhan. Tidak cukup Tuhan mati di kayu salib, terganti di kayu salib. Saya sangat diberkati dengan pedagang Bapak Kumolontang.
Bapak Gubernur telah bersaksi ketika di area Jakarta dan di Bogor, di mana kesaksian yang luar biasa, hampir masuk sekolah Alkitab, tetapi Tuhan pakai di tempat yang lain. Ketika orang menjahati dia hanya berdiam, dan orang itu datang tunduk berjongkok di hadapan Bapak Gubernur dan meminta maaf, padahal hampir ditendang, ditendang dan sebagainya. Itu luar biasa, amin. Itu kesaksian yang saya dengar. Bapak Ibu, kita semua akan dipakai oleh Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan jadi penonton. Jangan diamkan Alkitabmu di rumah. Jangan sampai bergabung dan lain sebagainya. Rahasia orang semakin diberkati, yaitu membaca firman, berdoa, dan melakukan segala ibadah di hadapan Tuhan, dan melakukan pelayanan penginjilan. Mari semua kita setau binasa, masa-masa kita, mau pusuh-pusan, mau gana-ganaan, mau lihat-lihat kita layak, karena itu yang menjadi satu kasih di dalam Kristus, amin. Oleh dan sebab itu, banyak yang Tuhan sudah lakukan, mujizat yang Tuhan lakukan, orang-orang disembuhkan, orang-orang dipulihkan, bahkan orang yang mati pun sekalipun dibangkitkan oleh hanya karena pujian dan penyembahan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup. Yesus mampu melakukan mujizat di hidup saya dan Bapak Ibu saudara-saudari, amin. Yesus sanggup memulihkan kehidupan. Engkau dalam problem, engkau dalam sakit penyakit, engkau dalam persoalan, engkau dalam masalah apapun, serahkan semua kepada Yesus. Datang kepada Yesus, berlutut, pegangkan tangan kepada Yesus. Semua kita itu adalah gereja Tuhan, karena gereja Tuhan berasal dari bahasa Yunani Eklesia, ek dan galeo, dipanggil dari kegelapan menuju kepada Tuhan yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat yang 8. Kita itu adalah imamat-imamat yang rajani, amin. Kita keluarga imam, kita menjadi kepala, kita menjadi pemimpin. Tetapi ketika Tuhan datang, aku tidak akan pernah menggalak langkahmu lagi sebagai hamba, tapi aku akan menyebut engkau sebagai sahabat. Kita semua adalah sahabat-sahabat Kristus. Jika Bapak Ibu punya pergumulan, datanglah, berikanlah dirimu. Banyak pendeta-pendeta penginjil akan melayani engkau dalam ekonomimu, engkau dalam rumah tangga, pribadi, berbagai macam-macam persoalan. Kami akan melayani Bapak Ibu dengan doa. Oleh sebab itu, kami akan mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu diberkati, yang rindu didoakan oleh Tuhan. Kita akan menyanyikan haleluya, satu pujian.